Halo teman-teman semuanya, pernah nggak kamu ngerasa udah semangat banget mau berubah, udah rajin ikut kajian, udah mulai konsisten menjaga sholat 5 waktu, tapi pas ketemu sama tongkrongan lama, tiba-tiba iman kamu langsung drop lagi. Rasa pingin balik ke kebiasaan masa lalu yang kurang baik tiba-tiba muncul, dan ujung-ujungnya kamu ngerasa gagal buat hijrah. Kalau kamu pernah atau bahkan lagi ngalamin posisi dilematis yang kayak gini, santai dulu, jangan langsung ngejut diri sendiri lemah atau munafik. Stop scrolling sebentar, yuk kita ngobrolin masalah ini bareng-bareng, karena kita bakal bahas sesuatu yang penting buat masa depan saya dan kamu, untuk keimanan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Naga Hijrah, selamat datang kembali. Proses hijrah itu memang sebuah perjalanan yang luar biasa menantang. Ya, banyak orang bilang kalau memulai perubahan itu sulit, tapi jujur aja yang jauh lebih berdarah-darah itu adalah mempertahankan konsistensi atau keistiqomahan setelah kita berubah. Seringkali musuh terbesar kita yang bikin kita goyah bukan cuma rasa malas dari dalam hati, melainkan tarikan yang kuat dari lingkungan sekitar kita. Kita ini makhluk sosial yang gampang banget terpengaruh sama warna di sekeliling kita. Kalau lingkungan kita dipengaruhi energi positif, kita bakal ikutan positif. Sebaliknya, sekuat apapun iman yang kita pupuk lambat laun bakal rapuh juga kalau terus-terusan digempur oleh lingkungan yang toksik atau gak sefrekuensi lagi. Rasulullah SAW dulu pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat simpel tapi ngena banget di hati soal pentingnya memilih teman. Beliau bersabda kalau berteman dengan orang soleh itu ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi. Meskipun kita nggak membeli minyak wanginya, minimal kita bakal kecipratan bau harumnya saat dekat dengan dia. Sedangkan berteman dengan orang yang buruk itu ibarat berteman dengan pandai besi. Kalau kita dekat-dekat, baju kita bisa terkena percikan apinya hingga bolong, atau minimal kita bakal mencium bau asapnya yang gak sedap. Nah, dari hadis ini kita bisa paham banget kalau circle pertemanan itu punya andil besar dalam membentuk karakter dan tingkat kedekatan kita kepada Allah. Kita nggak bisa menutup mata lalu bilang, yang penting kan hati gue tetap lurus, berteman sama siapa saja nggak masalah. Jujur deh, teori kayak gitu susah banget dipraktekin di dunia nyata. Pas kita lagi belajar hijrah nih, iman kita ini masih ibarat bibit tanaman yang baru banget tumbuh. Batangnya masih sangat rapuh, akarnya pun belum menancap kuat ke dalam tanah. Kalau bibit yang rapuh ini langsung ditaruh di tengah badai atau sering diinjak-injak, dia bakal mati sebelum sempat berkembang jadi pohon yang besar. Makanya di awal perjalanan hijrah kita butuh banget lingkungan yang suportif. Lingkungan yang kalau kita lupa mereka langsung mengingetin dengan lembut. Yang kalau kita mulai malas sholat, mereka narik tangan kita buat ke masjid. Bukannya malah ngeledek dengan kalimat "so alim banget sih lo sekarang". Pertemanan yang sehat dalam Islam itu bukan pertemanan yang cuma asik diajak seru-seruan, nonton konser, atau sekedar kuliner malam. Pertemanan sejati adalah pertemanan yang saling peduli saat sama keselamatan akhirat masing-masing. Teman hijrah yang tepat gak akan pernah menghakimi masa lalu kamu yang kejam, tapi mereka bakal merangkul kamu buat jalan bareng menuju masa depan yang lebih berkah. Terus pertanyaannya, gimana dong kalau teman-teman kita lama mulai menjauh, atau kita yang merasa harus sedikit menjaga jarak demi menjaga iman? Ingat ya, menjaga jarak itu sama sekali bukan berarti kita memusuhi mereka atau merasa diri kita sudah paling suci dan paling benar. Gak gitu konsep hijrah yang diajarkan Islam. Kita tetap wajib berbuat baik, tetap ramah dan tersenyum kalau bertemu di jalan. Porsi intensitas nongkrongnya aja yang coba dikurangi, terutama kalau obrolan di tongkrongan itu mulai nggak sehat, kayak mulai gibah, ngomongin kejelekan orang, atau mengarah ke maksiat lainnya. Nah, di saat yang sama mulailah berani membuka diri untuk mencari circle baru.
Kamu bisa coba datang ke kajian-kajian pemuda, ikut komunitas-komunitas positif, atau gabung ke kegiatan sosial keagamaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Nah, di sana kamu bakal ketemu sama orang-orang baru yang punya frekuensi, keresahan, dan visi yang sama. Punya 1 atau 2 teman sih soleh yang lebih mengajak kita ke kebaikan itu jauh lebih berharga daripada punya ratusan teman nongkrong tapi bikin kita makin lalai dan jauh dari Allah. Intinya, jangan pernah menyepelekan dengan siapapun kamu menghabiskan waktu luangmu sehari-hari, karena pelan tapi pasti. Gaya bicara mereka, hobi mereka, gaya hidup, bahkan cara pandang mereka terhadap agama agar menular ke dalam dirimu tanpa kamu sadari. Pilihlah sahabat yang jalannya searah menuju surga, biar pas kamu lagi ngerasa capek, tutur, atau tersandung dalam proses istirahat, ada tangan tulus yang siap bantu kamu buat berdiri lagi. Gimana nih menurut kamu? Susah nggak dicari teman hijrah yang sefrekuensi di zaman sekarang? Atau jangan-jangan kamu punya cerita seru tentang gimana circle baru kamu berhasil mengubah hidup kamu jadi jauh lebih baik dan tenang? Yuk coba ceritain pengalaman atau keluh kesah kamu di kolom komentar di bawah. Jika kita diskusi santai di sana ya. Jangan lupa juga buat tekan tombol like kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat. Klik subscribe biar bisa kamu tonton lagi pas iman kamu lagi drop, dan bagikan video ini ke sahabat-sahabat terbaik kamu biar bisa jadi pahala jariah buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video langkah hijrah berikutnya. Tetap istiqomah, jaga iman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.